Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pemirsa yang budiman, jasad kita ini tidak selamanya sehat. Ada kalanya penyakit datang menghampiri. Bahkan tidak hanya sekedar mampir, penyakit itu bersarang dalam diri kita, dalam jasad kita. Bahkan tidak hanya sekedar bersarang, penyakit itu bahkan menjadi bagian dari tubuh kita. Itu adalah jasad, penyakit jasad, penyakit yang ada dalam tubuh kita. Penyakit yang jelas bisa dideteksi, ada indikasi-indikasinya saja, kadang-kadang kita abai. Apalagi penyakit rohani, penyakit yang ada dalam hati kita, yang tidak bisa dideteksi oleh alat medis secanggih apapun. Pemirsa, tetapi bahayanya orang yang terserang penyakit hati ini kadangkala tidak sadar, kadangkala tidak mengetahui bahwa dia sedang tidak sehat-sehat saja, tidak baik-baik saja rohaninya. Tetapi justru orang menilai dari perilaku dan tindakannya, justru orang melihat bahwa dia sedang tidak sehat-sehat saja secara rohani. Dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, sungguh amat beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Ini adalah salah satu peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa ada penyakit yang kalau sempat bersarang dalam diri kita, akibatnya adalah fatal. Akibatnya adalah hilangnya amal kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Itulah penyakit yang bersarang dalam hati. Apa contoh penyakit yang bersarang dalam hati? Pertama, apa yang disebut dengan penyakit ghurur. Menurut Dr. Sayyid Nuh, ghurur itu artinya adalah orang yang bangga, takjub terhadap dirinya dan menganggap remeh orang lain. Ini hampir sama penyakit ini dengan penyakit kibrun atau sombong. Mungkin dia bangga, takjub terhadap kelebihan yang dimilikinya. Dia merasa sudah memiliki semua yang tidak ada dimiliki oleh orang lain. Secara keilmuan mungkin dia merasa ilmunya sudah sangat tinggi, tidak tersaingi, tidak dimiliki oleh orang lain. Penyakit ini, pemirsa, justru berakibat kepada hilangnya nilai-nilai kebaikan yang pernah kita kerjakan. Dan ini termasuk jenis penyakit kronis, karena penyakit ini bisa masuk ke dalam diri siapa saja. Apakah dia seorang ilmuwan, apakah dia seorang hartawan atau orang kaya, atau bisa juga masuk ke dalam
diri ustadz, mubaligh, ulama. Inilah yang dikatakan jenis penyakit elit, jenis penyakit rohani yang elit, karena bisa masuk ke dalam diri siapa saja, masyarakat biasa atau orang yang berada atau orang yang memiliki harta, orang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Pemirsa yang budiman, yang kedua jenis penyakit rohani itu adalah hasad atau bahasa kita dengki. Penyakit ini adalah kondisi kejiwaan seseorang yang tidak senang kepada orang lain. Apa penyebab ketidaksenangan itu? Mungkin karena kelebihan nikmat yang ada dalam atau pada orang lain. Kedengkian ini merupakan penyakit yang juga termasuk berbahaya, yang akan menggerus bahkan menghilangkan nilai kebaikan atau amal yang pernah dikerjakan. Nabi pernah mengingatkan, iyyakum wal hasad, jauhilah olehmu sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral khatab. Karena hasad itu, kata Nabi, akan memakan seluruh kebaikan, menghilangkan seluruh kebaikan yang pernah dikerjakan, seperti api yang membakar kayu yang kering. Api apabila membakar kayu yang kering, kayu itu dalam sekejap akan hilang dan akan hangus. Seperti itulah sifat dengki, hasad kepada orang lain. Akan hilanglah seluruh amal kebaikan yang sudah pernah dikerjakannya. Amal salatnya, amal zakatnya, amal puasanya, bahkan amal hajinya pun akan hilang kalau penyakit hasad atau dengki ini masih bersarang dalam diri seseorang. Apa tangkal atau obatnya agar kita terhindar dari penyakit rohani ini? Kita harus memberikan vitamin-vitamin agar keimanan kita itu kebal dari rongrongan penyakit rohani ini. Ibaratnya pemirsa, kita beramal di dunia ini seperti menanam tumbuh-tumbuhan. Setelah ditanam, tumbuhan tadi harus kita rawat dan kita jaga. Kita pelihara dari apa yang akan menjadikannya tumbuhan itu rusak. Kalau tumbuh rumput, disiangi. Kalau kita ingin hasilnya baik, diberi pupuk yang akan menghindarkan atau membersihkan hama-hama yang akan menghinggapi tumbuhan atau tanaman yang kita tanam itu. Begitu juga penyakit rohani tadi itu adalah bentuk rumput-rumput yang akan merusak tanaman. Apa yang kita tanam? Yaitu amal kebaikan. Maka untuk memupuknya itu ada agar keimanan kita bisa kuat dan kokoh, sehingga tidak ada kesempatan, tidak ada peluang penyakit-penyakit bersarang dalam rohani itu, adalah yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Bagaimana cara akrab dengan Al-Quran, pemirsa? Ialah dengan sering berinteraksi dengan Al-Quran, melalui membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran sebagai obat terhadap penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, yaitu Al-Quran, sebagai obat untuk penyakit yang ada dalam dadamu,
penyakit yang ada dalam hatimu, penyakit yang ada dalam rohanimu, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah kepunyaan kita. Tidak ada, kalau sudah ada perilaku dan sifat seperti ini dalam diri seseorang, tidak akan ada sifat-sifat dengki kepada orang lain. Karena dengki itu adalah tidak senang kepada orang yang diberi nikmat berbeda oleh Allah dari apa yang kita terima. Itulah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.